Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Merasa nyaman. Akhir pekan itu akhirnya tiba. Pak Adrian telah menungguku di depan gerbang. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku pergi berdua saja keluar, yang entah mau kemana. Karena selama menikah pun, aku tak pernah pergi selain kantor dan sesekali ke rumah mama. Bang David sedang pergi, dan seperti biasa, aku tidak tahu pasti dia kemana. Dia mengatakan akan melihat kantor cabangnya. Itu saja. Hari ini aku mengenakan celana jeans dan kaos panjang. Itu saja. Karena memang tidak memiliki pakaian yang layak untuk sekedar pergi bersantai atau kencan. Lupakan soal kencan. Aku pasti tidak akan pernah merasakannya. Baiklah, mari kita pergi, Pak. Terserah Bapak kita mau kemana, walaupun aku sangat penasaran. Hai, kamu cantik hari ini. Pak Adrian membukakan pintu untukku. Manisnya. Apakah dia memang seperti itu? Memperlakukan semua wanita dengan manis. Maksudku, setiap wanita yang dekat dengannya akan diperlakukan hal yang sama. Dipuji pada hal-hal terkecilnya. Disiapkan kursinya untuk duduk. Membukakan pintu, membelai kepala, dan ya, sampai memasangkan sabuk pengaman seperti saat ini. Aku yakin wajahku telah bersemu merah. Terlebih saat parfum khasnya ini menghidup dalam penciumanku. Rasanya ada yang menggelitik di sana. Aku tidak tahu ini perasaan apa yang muncul untuknya. Tapi aku nyaman saat bersamanya. Seharusnya aku tidak bisa menyimpulkan dengan mudah apa yang aku rasakan ini. Namun tentu saja aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku nyaman. Apakah aku wanita gampangan? Gampang digoda, didekati, dilamar, dinikahi, lalu mudah dicampakkan. Hei, melamun. Sentuhan di kepalaku menyadarkan diri dari lamunan. Tidak sopan. Saat tengah bersamanya, aku malah keasikan melamun, meratapi diri yang sering kurang beruntung. Bukankah seharusnya aku menikmati hari ini? Aku memicingkan mata, melihat ke depan. Lampu merah ya? Enggak, Pak. Tangan, tolong dikondisikan, Pak. Aku bisa kepanasan kalau Bapak membelai rambutku dengan lembut begini. Kita mau kemana, Pak? Aku menoleh, menatapnya. Tatapan itu selalu teduh menghangatkan. Kemana ya? Aku juga bingung. Semua rencanaku seolah hilang setelah melihatmu. Seharusnya aku mencatatnya di kertas tadi. Pak Adrian menyeringai. Tatapannya kembali fokus pada kemudi. Ya, Bapak, ini kota Jakarta. Saya nggak tahu harus kemana. Kalau kita di Malang, saya ajak Bapak keliling. Ucapku asal. Benarkah? Pak Adrian sekilas melirik padaku. Kemudian mengulum senyum. Iya dong, aku mengangguk mantap. Aku akan mengajak lelaki di sampingku ini keliling, kemanapun yang dia mau. Di kota Jakarta ini,
aku belum pernah kemanapun. Aku juga sepertinya tidak tertarik kemana-mana. Aku tersenyum, membayangkan nasibku. Lebih tepatnya, menertawakan diri sendiri. Kalau begitu, ayo ke Malang, seru Pak Adrian riang. Lantas, dia melajukan mobilnya lebih cepat. Hah? Serius? Tanyaku tak percaya. Ini ide gila, benar-benar gila. Ke Malang, mendadak tanpa persiapan apapun. Apalagi aku pergi sama dia. Lelaki itu mengangguk tanpa menoleh. Dia terus melajukan mobilnya, membelah jalanan kota ini yang selalu ramai. Tapi aku menunduk. Jika di sana kita harus cepat, nanti terlambat. Ayo. Ya ampun, lelaki ini bersemangat sekali. Apakah tidak apa-apa ke sana sekarang? Maksudku, aku takut. Entah kenapa, aku jadi takut ke sana sekarang. Aku merasa tidak siap. Tenang, ada aku. Besok kita kembali ke Jakarta. Ingat janjimu, ajak aku kemanapun. Keliling. Kenapa dia yang selalu bisa membuatku nyaman? Kemudian aku membisu, memalingkan wajah ke jendela, melihat padatnya bangunan-bangunan. Kami turun dari mobil, Pak Adrian menggandengku. Takut hilang katanya. Ada-ada saja, enggak mungkin hilang lah. Genggaman tangan kami begitu erat. Dia sama sekali tidak melepaskanku. Bahkan saat aku beralasan ingin ke toilet, dia mengantarku. Adakah yang lebih istimewa dari ini? Saat aku keluar dari toilet wanita, ada seseorang yang menungguku di pintu keluar. Memalukan sekali. Hanya dengan perlakuan kecil ini saja, hatiku menghangat. Aku mudah sekali dirayu, bukan? Tiketnya gimana, Pak? Beres. Lelaki itu tersenyum, merangkul bahuku. Kami menuju tempat tunggu. Tidak lama kemudian, panggilan suara menandakan pesawat kami akan berangkat. Aku seperti orang linglung yang mengikuti apa saja instruksi Pak Adrian. Senyum mengembang menyambut kedatanganku. Seperti tadi, Pak Adrian menggandeng tanganku, menggenggam erat seperti tak ingin terlepas. Tanpa membantah, aku mengikutinya begitu saja. Kenapa rasanya semua ini telah direncanakan Pak Adrian ya? Memasuki pesawat, mencari tempat duduk. Tentu saja kami duduk bersisian. Tenanglah, ada aku. Bisik Pak Adrian tepat di telinga. Hembusan nafasnya membuat desiran aneh mengalir di sekujur tubuh. Kami duduk dalam diam, menikmati perjalanan ini. Pikiranku masih sibuk, mengembara entah kemana. Aku tidak bisa lagi berpikir normal sekarang. Semuanya lelaki di sampingku ini yang mengaturnya. Dulu, saat aku pergi untuk pertama kalinya meninggalkan kota Malang, tentu dengan perasaan bahagia. Berstatus pengantin baru, aku adalah istri dari seseorang yang aku cintai. Adakah kebahagiaan yang melebihi itu? Hidup bersama seseorang yang dicintai dan berpikir jika orang itu juga mencintaimu.
Nyatanya, semua anganku hanya sebentar saja, tidak bertahan lama, hingga semua kenyataan pahit tercetak jelas di depan mata. Semua indera merasakan sakitnya, sampai aku merasa Tuhan tidak adil padaku. Aku tetap bertahan dengan kesakitan itu, demi cita-cita yang belum terselesaikan. Alina harus tetap kuliah. Untuk itu pula lah aku bekerja. Sampai aku bertemu dengan lelaki ini. Lelaki yang selalu memberikan kenyamanan padaku. Aku membuang muka ke samping, menatap jendela, melihat awan yang bergumpal-gumpal besar. Mereka seperti kapas yang berterbangan, indah dan mengagumkan. Andai bisa aku ingin ke awan itu, menikmati kenyamanan terbang di sana, berbaring di awan itu. Setelah sampai di bandara, Pak Adrian segera memesan taksi. Tempat pertama yang ingin aku datangi tentu saja rumah. Setelah membeli oleh-oleh secukupnya, kami masuk ke dalam taksi, kemudian menuju rumah. Pak Adrian masih saja menggenggam tanganku. Pak, ini Malang. Aku tidak mungkin hilang. Aku mendengus sebal. Hahaha, dia tertawa terbahak dengan seenaknya. Mataku terbelalak kala mendapati Pak Adrian tertawa dengan mata menyipit. Aku gemas melihatnya. Jangan melihatku seperti itu. Nanti kamu jatuh cinta, Ana. Hah? Setelah sampai di depan gang rumah, kami turun. Aku menoleh pada Pak Adrian. Betapa malunya saat aku mendapati dia tengah menatapku. Lalu tangan itu terulur, mengelus pipiku. Pak Adrian membawa oleh-oleh yang tadi kami beli tadi. Sedangkan aku tidak membawa apapun. Hanya tas cangklong yang tadi aku pakai saat akan pergi. Jantungku berdegup kencang saat terlihat pagar rumahku. Aku rindu. Bergegas aku masuk. Pintu tidak dikunci, namun rumah tampak sepi. Di mana ibu? Bersambung.